Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siddiq Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 5 SMA N2 Pamekasan, berada dalam tugas ruang kolaborasi dalam praktek coaching dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Silakan, Pak. Monggo Pak Rizky, mulai. Pak Rizky yang jadi coach, saya coachnya. Yang tadi malam mungkin Pak Rizky yang mulai itu. Monggo Pak Rizky. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gini Bapak, mohon maaf, ini mengganggu waktunya sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Baik, dengan senang hati Bapak akan memberikan waktu. Mari silakan duduk. Terima kasih Bapak. Begini Bapak, saya akan menyampaikan keluh kesah saya tentang pelajaran matematika. Gini, saya ada kesulitan memahami pelajaran matematika. Oh, jadi selama ini kamu merasa kesulitan memahami pelajaran matematika? Iya, betul Bapak. Terus kira-kira apa yang ingin kita capai dan diharapkan dalam pembicaraan hari ini? Gini Bapak, saya mau tahu, saya ingin di dalam hati ingin sekali, apakah saya mampu untuk memahami pelajaran matematika Bapak? Oke, ini aja. Coba kamu ceritakan situasinya hari ini seperti apa yang kamu alami hari ini. Saya ini merasa tidak mampu untuk memahami pelajaran matematika. Setiap kali ada pelajaran matematika, saya itu gimana Pak ya, kadang bosan, kadang suntuk, dan kadang sampai membuat saya pusing ini, kepala saya sampai pusing. Gimana Bapak? Oh, berarti selama ini kamu merasa suntuk, bosan dalam mengikuti pelajaran matematika. Iya, betul Bapak. Jadi gimana saya untuk menghilangkan rasa suntuk itu? Karena terkadang saya karena gara-gara suntuk itu saya justru main HP Pak di kelas, jadi begitu. Ini sebenarnya apa yang membuat kamu itu tidak paham terhadap pelajaran matematika? Di matematika itu saya kesulitan untuk belajar menghitung, Pak. Sehingga saya sangat kesulitan untuk memahami itu. Terutama kalau materi sekarang ini di logaritma, saya kok enggak paham. Log-log apa yang diajarkan guru itu saya tidak paham tentang logaritma, Pak. Oke, mungkin Bapak perlu tahu atau diceritakan ketidakpahaman kamu itu dari segi yang mana? Saya itu ketika belajar logaritma sulit untuk menghitungnya. Karena di contoh itu 2 log 6. Terus suruh tentukan. Saya bingung itu cara menghitungnya gimana Bapak untuk logaritma. Mungkin gini, apakah kamu punya dasar atau kemampuan awal tentang logaritma ini? Ada sih Bapak. Ya bukan berangkat dari nol, sedikit tapi ya gimana ya, saya kok tetap merasa pusing. Saya tetap merasa kesulitan untuk belajar logaritma. Oh begitu.
Terus sekarang apa yang kamu inginkan? Saya ingin memahami logaritma sehingga mudah, seperti teman-teman saya yang lain. Kok sepertinya mereka gampang untuk memahami logaritma? Oke, kira-kira untuk mencapai itu apa rencananya kamu? Sepertinya saya harus les privat ini, Bapak. Oh gitu. Mungkin ada rencana lain selain itu? Eh, saya ada keinginan untuk mengajak teman belajar kelompok yang lebih paham tentang logaritma. Oh, itu bagus sekali. Itu bagus itu. Saya juga ingin, Pak, jadi sama dengan teman-teman yang lain bisa memahami pelajaran matematika dengan baik. Terus rencananya kapan kamu melaksanakan itu? Untuk les privat, saya insya Allah besok menghubungi teman ini, ada temannya ibu yang bisa untuk memprivati. Insya Allah besok saya akan menghubungi. Terus saya mencoba ini untuk menghubungi teman-teman yang bisa belajar kelompok dengan saya, Bapak. Oke, itu selamat berjuang. Semoga sukses dengan apa yang kamu rencanakan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, sama-sama. Baik, kalau gitu saya mohon undur diri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya ya Pak ya. Ya, berarti perannya dibalik. Ya, Pak Rizky sebagai apa? Sebagai Coach. coach ya. Saya sebagai coaching. Ya. Oke. Siap Pak Rizky? Lanjut. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizky. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang Pak Rizky? Oh, alhamdulillah enggak. Saya lagi santai ini, lagi tidak sibuk. Jadi hanya duduk-duduk santai saja ini. Boleh ngobrol sebentar Pak? Oh, boleh. Monggo. Sudah lama saya ini tidak ngobrol dengan Pak Siddiq ini. Ayo Pak, mari. Gini Pak, hari ini saya kok merasa kurang semangat mengajar. Gimana ya cara mengungkapkannya gitu. Bukan males sih, tapi rasanya itu kurang kurang semangat aja. Mungkin karena saya mengajar kelas 12 IPS ini Pak. Ya. Yang kadang-kadang kurang fokus, kemudian juga tidak fokus dan tidak paham dan kurang semangat gitu dalam menerima pelajaran yang saya berikan, yaitu pelajaran biologi. Oh, jadi Pak Siddiq ini mau membahas tentang proses pembelajaran di kelas 12 IPS, gitu ya Bapak ya? Iya Pak, benar. Saya kok jadi lesu begitu Pak. Jadi kurang bersemangat gara-gara siswa kelas 12 IPS yang tidak pernah fokus dan tidak paham dengan apa yang yang saya berikan materinya. Sehingga walaupun beberapa kali saya ulang pelajaran saya, ya tetap mereka kurang paham, kurang semangat dan kurang fokus dengan apa yang saya berikan. Oh, begitu. Sekarang gini, menurut Bapak apa ada kendala tentang proses mengajar di kelas sehingga menurunkan motivasi Bapak ketika mengajar? Gini Pak, saya merasa apa yang saya berikan sia-sia. Kenapa? Karena pada saat materi saya berikan kepada mereka, yaitu sama sekali tidak paham. Itu yang merasa saya kurang
kurang semangat gitu mengajarnya. Wah, ini kayaknya agak susah memang ya. Karena kebetulan memang yang Bapak ajar itu siswa kelas 12 IPS. Yang untuk memahami pelajaran biologi sebagai pelajaran lintas minat, bisa jadi mereka kurang fokus dan kurang semangat. Nah, lalu kira-kira apa dampak bagi Bapak? Jadi apakah ini berdampak bagi Bapak juga ini, keadaan siswa begini ini? Benar Pak Rizky, gini, dampak yang saya rasakan terus terang itu tidak kurang semangat, kemudian bingung dalam memberikan materi karena saya tidak akan bisa melanjutkan materi ke berikutnya kalau materi yang satu ini anak-anak belum paham. Sehingga akibatnya itulah motivasi saya berkurang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan itu yang juga menjadi kekhawatiran saya, gitu ya. Kalau materi ini tidak dilanjutkan, di sisi lain saya harus menargetkan target kurikulum yang harus saya capai, itu Pak. Oh ini kayaknya ini motivasi Bapak ini menurun karena Bapak khawatir materi yang diberikan itu tidak bisa dilanjutkan karena siswanya tidak paham-paham. Tetapi di sisi lain Bapak harus menyelesaikan target kurikulum. Ya betul Pak, itu yang membuat yang mengganjal perasaan saya hari ini, gitu ya. Sehingga yang saya menjadi bingung dan tidak semangat. Coba gini, kalau menurut Bapak ini ya, apakah ada sesuatu atau keadaan yang dapat mengurangi keresahan Bapak ini? Misalkan begini, coba dipikirkan, artinya selama Bapak mengajar di kelas, apakah cara mengajarnya, ataukah alat mengajarnya, ataukah metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa pada saat mengajar di kelas? Coba Bapak pikirkan, apakah ada yang bisa mengurangi keresahan Bapak ini? Ya benar Pak Rizky, benar. Sebenarnya saya mau memberikan sesuatu yang berbeda terhadap anak siswa kelas 12 IPS ini, gitu Pak. Baik dalam metode pembelajaran saya, kemudian mungkin nanti ada tambahan yang ice breaking yang membuat mereka tidak jenuh dengan apa yang materi yang akan saya sampaikan. Mungkin itu yang nanti mungkin bisa anak-anak lebih mudah memahami dengan materi yang saya berikan. Nah, bagus ini. Kira-kira apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nanti rencananya apa ya, untuk mengurangi keresahan yang dirasakan Bapak, sehingga ini dapat meningkatkan motivasi Bapak lagi. Rencananya kira-kira gimana? Ya rencananya saya sesuai dengan yang disebutkan tadi Pak, berarti setiap saya akan memberi materi pelajaran, saya usahakan metode pembelajarannya saya akan memberikan video pembelajaran dan di saat-saat tertentu akan diberikan ice breaking sehingga ini mungkin bisa membuat siswa kelas 12 IPS itu lebih santai, lebih fokus, lebih nyaman sehingga materi yang saya berikan lebih dipahami oleh anak-anak kelas 12 IPS. Wah, hebat ini. Ini mantap ini caranya ini. Saya sangat mendukung ini rencana Bapak ini. Oh ya, lalu bagaimana nanti tindak lanjutnya Bapak? Maksud saya gimana penerapan di kelas gitu loh. Penerapan di kelas gimana caranya? Gini, rencana saya mungkin saya melakukan yang namanya lesson study Pak dengan teman guru sejawat, dengan guru mapel yang sama dengan saya di kelas sehingga saya bisa mengevaluasi, merefleksi tentang kegiatan pembelajaran saya mungkin dalam
dalam 1 kali atau 2 kali dalam 1 bulan. Oh, luar biasa ini rencananya. Sudah bagus Bapak rencananya, semoga lancar Bapak ya. Ya, amin, kita doakan bersama semoga rencana yang Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak Rizky sudah mau mendengarkan keresahan atau kesulitan yang saya alami. Sama-sama Pak Siddiq. Jadi ini namanya teman ya, jadi sama-sama sharing. Nah, terus sekarang gimana perasaan Pak Siddiq? Sekarang perasaannya gimana? Perasaan saya terus terang lebih nyaman, lega, dan terus terang mengurangi keresahan saya. Alhamdulillah. Dengan berkurangnya beban ini, perasaan lega ini, maka insya Allah akan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Syukur Alhamdulillah kalau gitu Pak Siddiq. Terima kasih Pak Rizky. Baik, sama-sama Pak Siddiq. Loh, 16 menit. Gimana? 16 menit. Pak Rizky merekam sendiri ya Pak ya? Iya, semoga tidak error. Oke, mudah-mudahan. Tapi ada Bu Isro kok, itu katanya kalau memang ada kendala nanti dalam rekaman katanya Bu Isro siap. Iya. Waktunya masih lama ya Pak ya, berarti kita terlalu cepat mungkin ya. Atau gimana? Ya sudah, memang kayak gitu sudah. Iya, 2016 Pak. Rekordun 30 menit, 15 menit. Menit ya. Sudah. Oke, buru berapa menit dan kunjung jam apa temu kalau 2016 berarti 16 menit. Mulai tadi jam 8 loh Pak. Mulai jam 8. Iya, berarti kan 16 menit Pak. Iya, oke siap. Setia 20 peto belas. 20 peto belas. Pasan apa ya ceritanya pasti. Ada untuk 13 menit. Mungkin ngisi refleksi itu lagi Pak mungkin. Sementara ya. Refleksi ya? Ya, refleksi aja daripada nanti kita ya. Kan punya sampean ya kemarin itu? Iya, terus ki sehari udah di malah lembar refleksi rol. Lembar refleksi. Ini ada di sekolah. Lembar refleksinya. Ria. Dari si malam ini. Masa muncul Ki? Hah? Masa? Oh ya, siap muncul. Lah itu memang. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Apa ya Pak? Aduh malam mereka. Apa ya? Selama percakapan adalah komunikasi yang baik. Boleh? Anda boleh? Masih berjalan baik, lebih lancar mungkin Pak ya. Lebih lancar, lebih terarah. Ini ya. Lebih tenang. Punten Bapak Ibu masih ada 15 menit waktunya sesi kedua kata Bisra. Iya. Mau lemari ada rumah aja. Ya sudah nggak apa-apa Pak, sebetulnya kan mari kita Pak.
Ini lanjut dia. Ya. Terus Mengisi lembar setelah direkam ya Bapak Ibu. direm aja. Baca aja Pak, tulisan ngecak-ngecak dalam ya. Ngechat ya. Punten Bapak Ibu masih ada yang mana mengisi lembar setelah direkam ya Bapak Ibu. Pak jangan isi ya. Mun lemah ada Pak Cip. Ya, biar aja sudah diam. Manual aja Pak Rizky ngisinya. Oke, oke, oke. Hati dong dulu. Enggak Pak, ngamati selain. Manfaatkan waktu yang disediakan Pak, boleh ditambah lagi prakteknya. Kira apa yang ingin pelajaran Apa? Ya, rencananya kapan kamu melaksanakan itu? untuk les privat saya insya Allah besok menghubungi Kunci. ya. Oke. Kelompoknya sebentar. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Dan kita akan diberitahu lagi di mana lokasi file video tersimpan. Cek 1, 2, 2, 3, 1. Oke guys, lalu bagaimana kalau tidak muncul notifikasi seperti tadi saat membuka suatu aplikasi yang... Saya pertama, saya cepat Pak Siti. Saya pertama antara 6 menit. Cepat dulu ya. Iya, saya pertama. Ya karena memang permasalahannya cuma itu mungkin Pak yang tidak terlalu. Mohon saya kedua 8, antara 8 sampai 9. 8 sampai 9. Padahal kita sudah apa ya Pak, pelan-pelan ya tadi ya, sudah pelan ya. Ya. Manfaatkan waktu yang disediakan Pak, boleh ditambah lagi prakteknya. Tentang apa ya Pak ya? Kita kasusnya apa ya? Biasanya tentang apa ya Pak ya? Kalau nyoba lagi, yang biasa kita lakukan di sekolah, biasanya yang sering yaitu saya ngajar dari PS, paham? Lagi ya. Iya bisa dalam bentuk kegiatan bisa ngalak ekstra, ngalak apa. Ya sebenarnya ya,
kaitan jurusan itu mungkin ya Pak ya. Praktek 5 menit deh. Kurang 5 menit lagi. Jadi mulai jam 8 pas. Yuk. Tapi punyanya Bu Ninda kan ditambah itu ya 15 menit lagi. Berarti nanti kita ditambah 15 menit. Apa hanya punyanya Bu Ninda aja? Oh, kita mungkin yang diputus. Yang lain, yang Bu Ninda enggak mungkin nanti. Mara nyoba, saya coach ban coach. Saya membagi waktu. Membagi waktu yang mana Pak? Iya, maksudnya ban titik coach, saya coachnya. Ya. Itu seperti biasa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizky. Ya, saya coach ya kan ya? Iya, mau coach berarti kan kok kada. Oh iya, si. Sampai coach, saya coach ya? Boleh. Saya apa? Saya coach aja ya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Yang coach ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizky. Tonton engkau kita mau direkaman. Ayo ulang Pak Sidik. Materi apa dulu tadi? Membagi waktu ya? Iya. Oke. Nah, rekam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Sidik. Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah ini lagi santai. Jadi habis ngajar dari kelas, sudah tidak ada jam ngajar lagi, jadi lagi santai. Oke, mungkin kita bisa minum kopi dulu Pak ya sebentar dan kita bicara sesuatu ya Pak ya. Bisa enggak? Oh, boleh. Ini lagi santai kok. Ayo duduk sini bareng-bareng. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Rizky. Gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa cukup melelahkan dalam segala aktivitas hari ini, dari kegiatan mengajar yang penuh 24 jam, kemudian ditambah tugas tambahan lain di sekolah, kemudian dibarengi dengan aktivitas kegiatan CGP, terus ini yang kadang-kadang sangat mengganggu aktivitas saya dalam kegiatan mengajar saya sehari-hari. Saya merasa bahwa ada sedikit penurunan dalam saya mengajar anak-anak. Nah, penurunan yang bagaimana ini Pak? Jadi apa maksudnya, penurunan kualitas, apa penurunan efektivitas mengajar, atau gimana? Penurunan yang bagaimana? Gini Pak Rizky, kadang-kadang dengan waktu yang sangat dengan kegiatan yang sangat padat yang saya alami, tentunya kadang-kadang pada jam-jam tertentu saya harus mengikuti kegiatan tertentu yang ini tentunya sangat mengganggu atau mengurangi keaktifan saya selama di kelas. Oh, ini Pak Sidik ini kayaknya kesulitan membagi waktu kayaknya ini ya. Betul ini Pak Sidik. Betul Pak Rizky. Terus terang saya benar-benar merasa kesulitan dalam membagi waktu pada akhir-akhir ini.
Nah, terus apa kira-kira yang Pak Siddiq lakukan ketika Pak Siddiq kesulitan untuk membagi waktu? Ya, kadang-kadang saya harus seharusnya menurut saya tidak akan menunda pekerjaan, ya. Jadi akan saya melaksanakan tugas misalnya dari kegiatan CKP itu tidak saya tunda-tunda, dan pada saat itu harus saya kerjakan. Kemudian mungkin itu selama ini seharusnya, yaitu saya harus yang saya lakukan tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan di LMS. Oh iya, itu bagus. Selain itu ada rencana lain Pak Siddiq untuk ke depan? Untuk rencana ke depannya mungkin mungkin selain membagi harus benar-benar menjaga waktu dan mengurangi, saya kira itu ada mengurangi kegiatan-kegiatan yang memang menurut saya bisa yang bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting menurut saya, yang perlu saya yang perlu saya perhatikan di situ. Ya, maksudnya saya adalah saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang memang tidak terlalu penting bagi saya. Mungkin itu Pak. Selain tadi sudah saya sampaikan tidak menunda-nunda pekerjaan yang memang harus diselesaikan pada saat itu. Ya. Untuk menghilangkan beberapa kegiatan yang dianggap ini, berarti ini kan skala prioritas sebenarnya, diambil yang prioritas. Kira-kira kapan mau dimulai ini Pak? Insya Allah sudah, kalau bisa mulai besok, karena memang kegiatannya ini terus berjalan saya, jadi insya Allah rencana ini akan saya laksanakan mulai besok. Oke, sip. Karena semakin cepat dilaksanakan, insya Allah ini akan menjadi semakin baik. Ya. Terus perasaan Pak Siddiq sekarang gimana perasaannya setelah berbagi cerita ini? Saya merasa ada beban yang terkurangi dan merasa ada semangat baru untuk memulai hal-hal yang baru. Sip. Kalau semangatnya sudah tumbuh, insya Allah pasti akan ada solusi dan akan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Oke, terima kasih ya Pak Rizky sudah mau mendengarkan keluh resah saya. Sekali lagi terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak, sudah tugas kita selama rekan sejawat sebagai tempat saling cerita sehingga beban dalam diri kita bisa terkurangi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rizky. Baik, ayo kopinya diminum lagi Pak Siddiq.